Mari terus berbagi, saya bangga sekali lihat orang-orang yang justru tidak mampu itu di jalan-jalan malah sering berbagi ya. Naik motor itu saya sering lihat malah berhenti, ada orang yang susah dikasih duit dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah mulai kaya ke atas itu sangat susah sekali untuk berbagi. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan di rumah Indonesia pada saat COVID ini. Nanti besok tanggal 3 persis sudah mulai dilakukan PPKM darurat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Semarang, tempat yang saya tinggali dan diami. Jawa Tengah juga paling banyak. Pemerintah melarang banyak orang untuk keluar bekerja, berkumpul, dan lain sebagainya. Tetapi ketentuan undang-undang karantina yang memerintahkan pemerintah untuk memberikan kehidupan, makan minum kepada orang yang disuruh di rumah, makan minum kepada hewan ternak yang dimiliki orang yang disuruh di rumah tidak dipenuhi oleh pemerintah, oleh negara. Kemarin Pak Luhut mengatakan baru akan dibicarakan untuk diberikan bantuan sosial. Jangan lupa loh Pak Luhut sama pemerintah maupun negara bahwa banyak orang itu yang hidupnya dari hari per hari seperti tukang becak dan lain sebagainya ya. Mereka itu tidak menabung. Mereka hidup dari kerja harian. Jadi hari ini dapat duit dipakai makan hari ini. Kalau hari ini tidak dapat duit, ya hari ini mereka tidak makan. Itu menjadi masalah ketika negara pemerintah tidak turun tangan. Sangat disayangkan adalah bupati, wali kota, kepala-kepala dinas, pejabat-pejabat daerah tidak pernah memberikan contoh untuk turun langsung melihat mereka ketika dilakukan PPKM darurat nanti ini selama tanggal 3 sampai dengan tanggal 20. Yang lalu-lalu aja sudah seperti itu. Oleh karena itu, saya dan Rumah Pancasila kebetulan kami punya uang ini 10 juta ini akan diamplopi. Satu amplopnya 50.000. Nanti selama PPKM ini, tiap hari nanti saya jalan. Tanpa perlu di-shooting atau diambil gambarnya. Saya akan jalan untuk melihat tukang-tukang becak, orang-orang yang di jalan untuk memberikan mereka bisa makan dari hari per hari. Rumah Pancasila bukan ingin sombong, bukan ingin saya juga menyombongkan diri, tetapi ini hanya mengharapkan ini adalah gotong royongnya Pancasila. Tolonglah, teman-teman, sahabat Rumah Pancasila, mari rakyat kita aja lah yang memberikan contoh kepada negara, kepada pemerintah itu. Rakyatku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, marilah kita sama-sama yang punya materi berlebihan. Karena saya sering turun ke jalan, jadi tahu, biasanya saya tanya mereka pilih dikasih makan atau dikasih obat atau dikasih pakaian atau dikasih apa, mereka selalu ngomong, kami pilih uang. Karena uang itu bisa dipakai sesuai kebutuhannya. Ketika mereka lapar, bisa langsung beli makan. Ketika mereka haus, bisa langsung beli minum. Kalau sakit, bisa dipakai untuk minum obat. Maka, kalau ada teman yang umpamanya punya hanya Rp5.000, diamplopin tidak apa-apa. Jadi punya 50.000, dibagi menjadi 5.000, 5.000, 5.000, kemudian dibagikan. Itu sudah lumayan, bisa menghidupi orang. Satu kali makan lah, nasi kucing, dan lain sebagainya. Kemudian kalau Anda yang punya berlebihan ya bisa satu amplopnya 200.000, 100.000 silakan. Kami di Rumah Pancasila hanya mampu satu amplop 50.000 kami akan bagi terus sampai dengan tanggal 20 berakhir. Jadi kalau 10 juta ini kurang, nah nanti kami akan bagikan lagi terus. Sahabat Rumah Pancasila, marilah kita berbagi di Rumah Indonesia dalam gotong royong terlebih-lebih pada saat susah ini. Dan hai kalian yang jadi anggota DPR, yang jadi bupati, wali kota, camat, itu uang di kalian itu uang untuk dana taktis itu kan banyak sekali. Gunakanlah untuk berbagi dulu selama masa COVID ini dan PPKM ini sehingga orang-orang yang membutuhkan hidup harian ini mereka bisa hidup. Itulah cara kita berbagi di Rumah Indonesia. Mari terus berbagi, saya bangga sekali lihat orang-orang yang justru tidak mampu itu di jalan-jalan malah sering berbagi ya. Naik motor itu saya sering lihat malah berhenti, ada orang yang susah dikasih duit dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah mulai kaya ke atas itu sangat susah sekali untuk berbagi. Makanya tidak heran kalau Gus Baha itu mengatakan kalau saya punya 50.000 itu ketika ada teman yang susah datang saya kasih enak gitu loh, santai. Saya punya 100.000, ada teman-teman jajan bareng gitu enak. Tapi bayangkan kalau saya punya 1 miliar. Ketika ada orang datang, saya tidak rela untuk memberikan 500 juta. Maka sebaiknya menjadi orang yang miskin, orang yang biasa, karena disitulah kita mampu untuk berbagi. Atau jadilah orang kaya, tetapi hati Anda, nurani Anda adalah orang miskin. Sehingga berapapun harta Anda akan bagikan
untuk masyarakat. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Mari kita memberi contoh kepada pemerintah cara berbagi di rumah Indonesia dalam gotong royong Pancasila. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka.